Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidiah dengan NIM 2002011110064 dari kelas HKIF mata kuliah Tafsir Ahkam akan mempresentasikan hasil analisa saya. Topik yang saya bawa yakni pasangan dan keturunan yang baik. Fokus ayat yang saya ambil adalah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan atas tema yang saya ambil tersebut, maka fokus ayat di atas memiliki beberapa kata kunci, yakni yang pertama, azwajina, yang kedua, waduriyatina, ketiga, qurrata a'yunin, yang keempat, muttaqina, dan yang kelima adalah imama. Pembahasan yang pertama adalah pada kata kunci azwajina. Kata azwajina menurut Al-Mu'jam Al-Mufaros li Al-Fadil Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali yang terdapat dalam 2 surah yang berbeda, yakni Al-An'am ayat 139 dan Al-Furqan ayat 74. Dalam Al-An'am ayat 139 dijelaskan bahwa azwajina yang dimaksud adalah istri. Begitu pula dalam Al-Furqan ayat 74. Namun, adapun dalam Sahih Adabul Mufrad, eksistensi dari ayat 74 surat Al-Furqan ini biasanya digunakan untuk doa. Adapun penjelasannya yakni Jubair ibnu Nabir pernah suatu hari duduk bersama Mikdad ibnu Aswad, sahabat Nabi, dan pada satu waktu yang sama ada seorang pria yang lewat dan ia berkata kepada Mikdad, sungguh berbahagia bagi orang yang memiliki kesempatan dalam hidupnya untuk melihat Rasulullah. Sungguh kami ingin juga melihat apa yang telah Anda lihat dan menyaksikan dan apa yang telah Anda saksikan. Selanjutnya, si Mikdad ibnu Aswad ini menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah dengan segala apa yang telah Allah berikan kepadanya. Mikdad menjelaskan bahwa Rasulullah adalah orang terpilih yang membawa masyarakatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang lebih baik. Misalnya, Rasulullah mengajarkan bagaimana membedakan antara yang benar dan yang salah, beserta cara menyikapinya. Misal sikap anak kepada orang tuanya yang kafir, atau sebaliknya, itu bisa saling mengingatkan. Namun, jika tidak bisa, maka ada doa yang bisa membantu itu. Doa tersebut yakni, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Dan adapun pada tafsir Jalalain disebutkan, dan mereka yang mengucapkan Tuhanku cintailah kami, istri-istri kami dan keluarga kami, keseluruhannya dan yang jauh, penenang hati bagi kami dalam melihatnya tenang, dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di dalam kebaikan. Kemudian beralih pada kata kunci kedua, yakni waduriyatina. Kata duriyatina menurut Al-Mu'jam Al-Mufaros li Al-Fadil Qur'anil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 74. Yang dimaksud duriyatina dalam ayat ini adalah anak keturunan yang lahir dari rahim seorang istri atau ibu. Kemudian, yang dimaksud dengan duriyatina dari kitab tafsir Asy-Sya'rawi adalah wahablana min duriyatina auladan multazamaini biman hajallah, atau semua anak turun kita, yakni garis keturunan kita. Sedangkan di dalam kitab Asas fi Tafsir dijelaskan bahwa duriyatina, anak atau keturunan yang dilahirkan dari rahim istri yang kita cintai. Penjelasan yang dapat dipahami bahwa keduanya sama-sama menjelaskan bahwa duriyatina adalah anak keturunan kita.
dari rahim istri kita dan juga yang menjadi tanggungan nafkah kita. Sedangkan di dalam hadis dijelaskan bahwa yang dalam syarah Sunan Ibnu Dawud bahwasanya yang dimaksud dengan duriyatina yaitu asbatun lahum wa adamun ma qadaratun lahum minal baqai fid darid dunya bis solahi wal khair wa hiya jam'u dirayah duriyatin atau semua yang dinisbahkan atau disandarkan kepada ketidakkekalan kehidupan dunia dalam artian kebenaran, dan itu adalah jamak dari kata duriyatin atau keluarga. Maksudnya adalah semua keturunan atau anak turun adalah sesuatu yang tidak kekal dalam kebahagiaan dan kebenaran pada kehidupan dunia, atau dalam artian itu semua adalah kesenangan semu. Jadi yang dimaksud dengan duriyatun sekali lagi adalah semua yang disandarkan kepada keturunan yang mengakibatkan kesenangan semu atau ketidakkekalan di dunia. Kemudian beralih pada kata kunci yang ketiga, yakni qurrata a'yunin. Kata qurrata a'yunin menurut Al-Mu'jam Al-Mufahros digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, dalam Al-Furqan ayat 74 dan As-Sajdah ayat 17. Kata qurrata a'yunin yang dimaksud dari Al-Furqan ayat 74 berarti penyenang hati, sedangkan dalam As-Sajdah ayat 17 berarti yang indah dipandang. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Hadatsani Ishaqu ibnu Nasir, hadatsana Abu Usamah anil A'mashi, hadatsana Abu Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala a'dadtu li'ibadi sholihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin dukhran balha ma utli'tum alaihi thumma qara'a fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrata a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah 17. Qala Abu Muawiyah anil A'mashi an Abi Shalihin qara'a Abu Hurairah qurrati a'yunin. Untuk konteks dalil ini dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menyiapkan kepada pemilik qurrata a'yun atau pandangan yang sejuk, yaitu dia bisa melihat apa yang tidak tampak oleh mata, bisa mendengar apa yang tidak bisa telinga dengar, dan segala hal yang dapat mencelakakan hati manusia sebab ketidaktahuannya. Lalu Rasulullah membaca, "Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrata a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Apa yang tidak diketahui oleh jiwa dan apa yang tersembunyi di dalamnya itu bisa tampak dengan pandangan yang sejuk. Itu adalah balasan bagi mereka yang melakukan atau berusaha memperoleh pandangan sejuk itu. Tetapi dalam konteks ayat yang jadi rujukan doa untuk mendapat keturunan yang baik itu atau Al-Furqan ayat 74 akhirnya menimbulkan 2 persoalan. Persoalan yang pertama adalah tentang pemaknaan pandangan yang sejuk diartikan sebagai pandangan yang berorientasi kepada Allah. Misalnya, dalam hal melihat pasangan, pandangan yang sejuk itu tidak hanya melihat pasangan sebagai jasadiah atau rupa yang cantik, tubuh yang ideal, dan lain-lain. Pandangan yang sejuk melebihi itu. Persoalan kedua adalah ketika ayat qurrata a'yun disandingkan dengan kalimat selanjutnya, yaitu muttaqina imama. Ibnu Umar berpendapat bahwa ada ketetapan qudwah atau menjadi panutan ketika ia memiliki pandangan yang jernih. Umar ibnu Khattab menegaskan bahwa panutan itu adalah sebuah teladan yang nantinya akan ditiru oleh generasi selanjutnya. Syekh Sufi Al-Qaisari juga menegaskan bahwa pandangan yang jernih itu bukan untuk diri sendiri melainkan juga untuk orang sekitar. Artinya, 2 kaitan antara qurrata a'yun dan muttaqina imama haruslah beriringan dan di atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Beralih pada kata kunci selanjutnya, yakni muttaqina. Kata muttaqina menurut Al-Mu'jam Al-Mufahros itu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Pada keseluruhan ayat ini, yang menyantumkan atau menyebutkan muttaqina, semuanya memiliki arti orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi, bertakwa dalam hal ini atau pada masing-masing ayat ini memiliki persoalan yang berbeda-beda di setiap ayat yang disebutkan. Kemudian dijelaskan pada Sahih Bukhari sebagai berikut. Wa qaulillahi ta'ala waja'alna lil muttaqina imama. Qala ayimmatan naqtadi biman qablana wa yaqadi bina man ba'dana. Wa qala Ibnu Aun salasun uhibbuhunna li nafsi wa li ihwani. Hadhihi sunnatu ayata'allamuha wa yas'alu anha wal Qur'anu ayatafahamuhu wa yas'alu anhu wa yada'un nasa illa min khair. Melanjutkan keterangan mengenai muttaqina imama. Imam-imam terdahulu berpendapat bahwa mereka yang masuk dalam kategori muttaqina imama adalah orang-orang yang mempelajari perilaku baik orang-orang saleh terdahulu. Sementara Ibnu Aun berpendapat bahwa yang masuk ke dalam kategori itu adalah memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Saling belajar dan memahami Al-Quran dan menyeru saudaranya kepada hal yang baik. Dalam petilan ayat selanjutnya yang dibahas di dalam tafsir Ayatul Ahkam, ada konteks pembahasan mengenai penegasan soal muttaqin. Ini tafsir ahkamnya. Kemudian disebutkan walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa masalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'idatan lil muttaqin. Ayat ini menjelaskan bahwa beberapa jalan yang dapat mengantar kita pada kondisi muttaqin, yaitu melalui mempelajari tamsil atau contoh yang telah diberikan kepada umat sebelum kita. Misalnya adalah contoh ketentuan syariat dan cerita-cerita besar dalam Al-Quran, misalnya pada cerita nabi-nabi. Kemudian beralih pada kata kunci berikutnya, yakni imamah. Kata imamah, menurut Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Qur'anil Karim, digunakan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Yang dimaksud imamah dalam Al-Baqarah ayat 124 adalah pemimpin, sedang dalam Hud ayat 17 adalah pedoman, dan dalam Al-Ahqaf ayat 12 berarti sebagai petunjuk. Kemudian melanjutkan kembali lebih spesifik mengenai konteks imam atau pemimpin panutan dijelaskan pada kitab Az-Zahid wa Raqaiq. Imam Umar bin Hawawiyah berpendapat bahwa yang dimaksud imam dalam hal ini adalah seseorang yang dapat menjadi pemimpin panutan bagi keluarganya, pemimpin panutan bagi yang ada di belakangnya atau naungan, dan itu biasanya hadir tidak terkecuali jika pemimpin itu terpilih karena pertimbangan umatnya. Biasanya pemimpin itu terpilih akibat adanya keturunan pemimpin, meskipun itu tidak menjamin selama si orang itu dapat bersikap sesuai sebagaimana pemimpin yang dianjurkan pada ayat sebelumnya. Mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Ini sunnah dan masing-masing wajib saling berbagi, saling belajar dan memahami Al-Quran dan menyuruh saudaranya kepada hal yang baik. Kemudian, munasabah ayat. Dalam Al-Quran, setiap ayat satu dengan ayat yang lain tidak bisa dipisahkan, sebagaimana diketahui bahwa penyusunan ayat-ayat dalam Al-Quran tidak didasarkan pada kronologis masa turunnya, melainkan pada korelasi makna atau kandungan ayat tersebut dengan ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Pada surat Al-Furqan ayat 74 memiliki korelasi dengan ayat selanjutnya, yakni pada ayat 75 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqu nafiha tahiyatan wa salama.
Yang artinya, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Dalam ayat ini, dijelaskan bahwasanya atas kesabaran dan tanggung jawab mereka atau suami dalam membimbing dan menjadi pemimpin dalam keluarganya, istrinya dan anak turunnya, nanti dalam kehidupan berikutnya, ia akan disambut dengan penghormatan dan dibalas dengan martabat yang tinggi di surga kelak. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari perilaku ataupun kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.